Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita masih mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah. Mubarakah itu artinya banyak mengandung kebaikan. Kalau orang masuk masjid pasti banyak kebaikan yang didapatkan. Salam dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW kepada para sahabatnya, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikut beliau. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita sudah memasuki malam ke-10 dari bulan suci Ramadan. Berarti insya Allah sudah hampir sepertiga perjalanan. Ramadan ini biasa disebut sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke dalam ceramah, saya awali ceramah ini dengan menyampaikan sebuah kisah yang sangat terkenal di dalam Al-Quran. Ada seorang tokoh dunia yang sangat terkenal dalam Al-Quran yang bernama Iskandar Zulkarnain. Beliau ini menurut riwayat pernah menguasai 2/3 dunia. Menjelang wafatnya, beliau berpesan kepada para pengikutnya, "Wahai pengikutku, jika kelak aku mati, buatkan aku peti. Masukkan jenazah saya ke dalam peti itu dan tangan saya biarkan di luar. Dan arak saya keliling di seluruh negara kekuasaan saya, supaya orang tahu betapa kuasanya Iskandar Zulkarnain, betapa kayanya Iskandar Zulkarnain, tetapi dia kembali ke pangkuan ilahi dengan tangan hampa." Kita tidak perlu terlalu menyimak jalan ceritanya, tapi yang perlu kita simak adalah makna yang dikandung oleh cerita itu, pesan-pesan yang dibawakan oleh cerita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berpesan, mengajarkan kepada kita sebuah doa, dan beliau mengatakan, jangan kamu tutup salam pada setiap kamu salat sebelum membaca doa itu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu mengatakan, ini kita sudah hafal semua, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon bantuanmu, aku mohon pertolonganmu untuk selalu mengingat Engkau dan untuk selalu bersyukur kehadiratmu dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Ada 3 pesan. Yang pertama adalah kita berdoa agar kita selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dan ini yang banyak dilupakan orang saat ini. Ketika orang sakit lalu pergi ke dokter, dokter memberikan obat diminum, tiba-tiba atas perkenaan Allah dia sehat. Yang dipuji-puji adalah dokter.
Tidak pernah Allah dilibatkan dalam proses kesembuhannya itu. Orang pergi mencari nafkah, berangkat subuh, pulang malam, lalu betul dia kaya raya. Ketika ditanya, apa yang Anda lakukan? Bagaimana caranya Anda bisa membangun rumah besar, membeli mobil mewah, kendaraan mewah? Apa dia jawab? Ini saya peroleh dari tetesan keringat saya yang berangkat subuh pulang malam. Tuhan tidak pernah tersentuh dalam hatinya bahwa ini semuanya adalah karena Allah. Padahal kalau kita berpikir betapa banyak orang yang seperti itu, tapi tidak kaya-kaya. Oleh sebab itu, orang mengatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara kekayaan dengan pekerjaan. Hadirin sekalian, Allah tidak pernah dibawa masuk dalam setiap persoalannya. Dikiranya bahwa harta yang didapat adalah karena usahanya, bukan karena rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Mereka merasa memiliki apa yang ada dalam genggaman tangannya hari ini. Padahal sebenarnya kalau kita kaji, hadirin yang berbahagia, apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, apa gedung yang kita miliki, mobil yang kita miliki, katakanlah harta yang kita miliki itu pada dasarnya terbagi 3 saja. Yang pertama, yang menjadi milik kita adalah apa yang kita makan hingga habis. Itu menjadi rezeki untuk kita. Yang kita makan sampai habis. Nasi yang tinggal di piring kita pada saat kita makan, itu sesungguhnya bukan lagi milik kita, tapi boleh jadi milik ayam atau milik semut. Yang kedua, apa yang kita pakai hingga kumal, sobek-sobek. Kalau yang pertama itu kita hanya bisa memproduksi kotoran, yang kedua kita hanya memproduksi sampah. Itu ujung dari apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Harta yang kita pakai, harta yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Inilah yang akan menemani kita dalam perjalanan kita selanjutnya yang amat panjang ini. Jadi kalau hadirin sekalian, yang kita yang sudah tua-tua ini, kalau ada harta sedekahkan memang di jalan Allah. Masukkan ke masjid, masukkan ke sekolah, masukkan ke jalanan. Tidak usah terlalu banyak disimpan untuk anak cucu kita, karena mereka juga punya bagian dari Allah. Kenapa? Karena belum tentu kita simpan nanti untuk mereka, mereka akan gunakan untuk kebaikan. Boleh jadi mereka hambur-hambur untuk jalan maksiat. Akhirnya kita sudah dalam kubur masih terima dosanya. Jadi kalau ada sekarang, gunakan untuk menyekolahkan anak, gunakan untuk membangun masjid, gunakan untuk apa segala. Insya Allah ini yang akan menemani perjalanan kita selanjutnya. Perjalanan kita masih sangat panjang, Pak. Ya. Nah, hadirin sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, ya, wasyukrika, agar aku bersyukur kepadamu ya Allah. Ini penyakit yang hari ini paling banyak menimpa kita semua. Paling sulit untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kurang mau bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Karena kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah karena hasil kerja keras kita.
Sehingga kita merasa memiliki hal itu. Karena kita merasa memiliki, maka muncul dalam diri kita penyakit yang lain. Penyakit takut, penyakit kecewa, penyakit marah itu muncul menjadi satu dalam diri kita. Kenapa kecewa? Kalau kita punya motor dicuri orang, kecewa enggak? Kecewa. Kalau kita punya rumah terbakar misalnya, kecewa enggak? Ya kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita merasa bahwa itu milik kita. Tapi kalau kita merasa bahwa itu adalah titipan Allah untuk kita, kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena takdirmu ya Allah, ini karena ketentuanmu ya Allah, ini karena keputusanmu ya Allah. Hati kita bisa menjadi tenang kembali. Kenapa? Kehadiran kita di dunia ini, hadirin yang berbahagia, kita hanya seperti tukang parkir. Tukang parkir, Pak. Semua apa yang kita dapatkan ini, termasuk diri kita sendiri, ada yang memiliki. Kita ini tukang parkir. Kalau tukang parkir, kita parkir kendaraan kita di tukang parkir bisa mendapatkan rezeki dari memarkir. Tetapi tukang parkir tidak boleh mengatakan itu punya saya. Ketika yang memarkir kendaraannya itu sudah mau ambil kendaraannya, tukang parkir tidak boleh mengatakan saya tidak mau kasih. Kenapa? Karena yang punya itu memarkir, dia bayar jasanya kepada kita. Nah sekarang hidup kita ini sebagai tukang parkir, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengambil manfaat dari kehidupan kita, dari harta yang Allah berikan kepada kita, silahkan ambil manfaatnya. Tetapi jika Allah mengatakan saya mau ambil, tidak ada tawar-menawar. Kita saja Pak, kalau Allah mau tidak ada urusan. Kita sendiri punya diri, bukan milik kita. Iya. Sejak kapan kita mengatakan saya tidak mau sakit? Sejak kapan ketika kita sakit lalu kita mengatakan saya mau sembuh? Kalau Allah belum menghendaki, itu tidak akan ada apa-apanya. Oleh sebab itu hadirin sekalian, maka yang paling penting dalam diri kita saat ini adalah mensyukuri apa yang ada dalam genggaman tangan kita hari ini. Jangan memikirkan apa yang ada dalam genggaman orang lain. Ini yang membuat kita tidak bahagia. Iya, Pak. Sama ibaratnya, ya, kalau kita makan ikan kering, memiliki ikan kering, Pak, makanlah ikan kering yang ada dalam pikiran kita, itu juga ikan kering. Jangan kita makan ikan kering yang ada dalam pikiran kita ayam panggang. Kita tidak akan bahagia itu. Jadi yang kita miliki ikan kering, yang kita pegang ikan kering, yang ada di piring kita ikan kering. Kita makan berpikir tentang ikan kering, nikmat rasanya. Tapi kalau kita makan ikan kering yang kita pikirkan ayam panggang yang ada di rumahnya orang, oh ini membuat kita menjadi gelisah. Iya. Yang kedua, orang bisa menjadi gelisah karena yang dia gunakan bukan pikirannya. Itu orang biasa kecewa itu. Bukan pikirannya dia pakai. Jadi dia berbuat, dia bertindak atas pikiran orang lain. Misalnya ibu-ibu ya, dia datang ke rumah kita, menawarkan kepada ibu di rumah, oh kamu bagusnya beli begini, beli begini, beli begini. Padahal sebenarnya ibu di rumah tidak butuhkan itu. Tapi karena dia menggunakan pikiran orang lain, ya, yang dia kerjakan adalah pikiran orang lain, bukan yang ada dalam pikirannya sendiri, itu yang akan membuat dia tidak bahagia. Itu yang kedua hadirin sekalian. Yang ketiga, pesan Rasulullah adalah perbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Sekarang kita bertanya pada diri kita, puasa kita sudah betul enggak? Apa tujuan puasa sesungguhnya?
Puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Itu yang sudah sering, kata takwa ini sering sekali dibaca oleh hampir tidak ada tidak ada mubalik lagi di sini tanpa bicara takwa. Tapi sesungguhnya apa yang dimaksud takwa ini kadang-kadang kita tidak ngerti. Lalu kita membuat definisi seperti yang dibuat oleh Ibnu Katsir 1300 tahun yang lalu. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Itu orang takwa. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang seperti ini sekarang? Sudah adakah orang Islam yang begini sekarang, mengerjakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya? Malaikat saja tidak bisa melakukan itu. Ya, malaikat saja tidak bisa. Rasulullah saja sering ditegur. Artinya apa? Dia melakukan kesalahan. Lalu definisi ini kita pakai sampai hari ini, itu tidak betul. Kalau kita mengatakan bahwa belum ada orang takwa, betul kalau ini ukurannya. Lalu apa yang disebut dengan takwa sebenarnya? Takwa sebenarnya itu menurut ahli linguistik, ya, berasal dari kata wakayuki, wikaya. Artinya hati-hati. Orang takwa itu adalah orang yang hati-hati. Hati-hati berbicara, hati-hati bekerja, hati-hati apa saja aktivitas kita selalu hati-hati. Ibu-ibu kalau masak di rumah, lalu dia dalam keadaan takwa, itu dalam keadaan hati-hati, insya Allah tidak akan pernah gosong masakannya. Sama dengan kita, kalau kita pergi jalan hati-hati Pak, insya Allah tidak akan ada apa-apa. Dan itulah sebenarnya makna dari takwa itu. Jangan kita pernah menghayal, apakah salah definisi yang dikemukakan 13 abad yang lalu? Tidak salah sama sekali. Tapi itu berlaku di zamannya. Sekarang sudah 1300 tahun. Kita harus menyesuaikan. Ketika itu muncul ilmu linguistik yang memberi makna bahwa sesungguhnya kata takwa itu adalah sesuatu yang bersifat preventif, menjaga-jaga, waspada. Takwa itu artinya waspada. Bicara pun waspada, makan pun waspada, pakaian pun waspada, naik kendaraan waspada. Insya Allah kita tidak akan dapat musibah. Dan inilah sebenarnya yang kita ingin capai. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk pendidikan dan mendidik kita untuk hidup dalam keadaan berhati-hati, supaya tidak terlalu sulit, Pak. Ya. Dan memang makna takwa sudah seperti itu. Iya toh. Hadirin sekalian. Oleh sebab itu maka marilah kita manfaatkan sisa Ramadan yang masih ada kurang lebih 20 hari ini untuk mendidik diri kita masing-masing untuk lebih berhati-hati dalam hidup ini, sehingga toh kalau kita ditimpa musibah dalam keadaan hati-hati, itu namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan introspeksi untuk diri kita masing-masing. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu sunatu tarjamah rahimakumullah. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر وليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين ينقضون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Salat witir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.